Oke, jumpa lagi teman-teman di channel Gumetek. Kali ini adalah part 2. Jadi di part 2 ini kita akan membahas tentang tahapan proses rebaling. Di sini adalah tahapan proses rebaling. Oke. Jadi ketika kita melepas chip, misalkan kita buka di sini, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini dia ini ada banyak sekali. Di sini ada chipset, ada stensil, ada mesin BGA, pelepasan, kemudian proses pemasangan bulat timah dan sebagainya. Nah, di sini setidaknya ada 4 tahapan dalam melakukan proses rebaling. Di sini kita misalkan buat lagi, di sini ada satu kotak. Kemudian di sini kita tulis yang pertama ketika kita mau melakukan rebal. Yang pertama kita remove atau pelepasan aja ya, pelepasan, melepas chipset. Nah, jadi yang pertama kita lakukan ialah melepas chipset. Setelah melepas chipset dari motherboard, kita akan melakukan cleaning atau pembersihan bekas-bekas timah yang ada di motherboard. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan rebal, pemasangan bola-bola timah di chipset, atau ada juga yang masangnya langsung dari mobo, tergantung teman-teman. Kemudian yang keempat di sini adalah proses pemasangan. Jadi di sini pelepasan, pembersihan, rebal atau pemasangan bola timah, kemudian pemasangan chip pada motherboard. Oke, jadi dalam melakukan proses rebaling ada 4 tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama pelepasan chipset pada motherboard, kedua pembersihan, ketiga rebal, pemasangan bola-bola timah, kemudian pemasangan pada motherboard. Jadi chip yang sudah di-rebal dipasang atau chip baru mau dipasang. Pada saat melakukan pelepasan, di sini adalah yang pertama ya, misalkan ini yang pertama kita melakukan pelepasan. Yang pertama yang harus kita ketahui teman-teman, bahwa ketika kita melepas chipset itu macam-macam, ada yang PS, kemudian motherboard PS, motherboard TV, kemudian laptop, netbook, bahkan handphone yang kecil, itu pun juga proses rebal, yaitu melakukan pelepasan. Setelah melakukan pelepasan, kemudian yang kedua kita melakukan pembersihan. Jadi pada saat melakukan pembersihan ini kadang rawan juga. Jadi walaupun melakukan pelepasan chipset pada motherboard laptop itu kadang kita bisa bengkok, popcorn, ataupun rusak motherboardnya, gosong dan sebagainya. Pada saat pembersihan pun juga beresiko teman-teman. Kalau kita tidak hati-hati, jalur-jalur pada motherboard, di sini ada enggak ya, di sini ada nih jalur-jalur pada motherboard ini. Nah, ini dia teman-teman bisa lihat di sini jalur-jalur yang ini. Nah, di sini ada jalur-jalur di mobo ya, yang menghubungkan chipset ke sistem motherboard ini, itu rusak. Itu bisa juga resiko rawan. Jadi walaupun pelepasan ini kadang sering gagal dan bermasalah, melakukan pembersihan pun juga hal yang harus diperhatikan, juga adalah hal yang penting, karena kalau kita tidak berhati-hati bisa merusak jalur mobo, dan memperbaiki jalur itu cukup lumayan. Kalau sudah bengkok sampai menggelembung itu malah nggak bisa digunakan lagi. Kalau parah bengkoknya, kalau gelembung ya sudah pasti kita nggak bisa digunakan ya.
walaupun bisa misalkan, tapi kadang nggak awet, kita kan rawan juga. Kemudian yang ketiga, proses yang ketiga ialah reballing, yaitu pemasangan bola-bola timah pada chipset atau pada motherboard. Jadi ketika kita melepas, kita masang di sini bola-bola timahnya. Jadi kita masang di sini, atau kita langsung pasang di bagian mobo sini. Ada juga yang masang langsung di motherboard ini. Jadi stensil cetakannya itu dipasang di sini. Kemudian yang keempat, ini kita sekali lagi kita balik ke nomor 3 untuk melakukan rebal ini. Selain menggunakan bola-bola timah, bisa juga menggunakan timah pasta. Kemudian alat-alat yang digunakan ini, coba kita kita tuliskan sedikit di sini. Mudah-mudahan ada informasi yang bisa diambil. Jadi kalau kita mau melakukan proses pelepasan, kita membutuhkan mesin BGA Reebok. Kita membutuhkan mesin BGA. Kalau di pembersihan, kita bisa membutuhkan solder. Kemudian kita gedean tulisannya, kecilin dikit. Kita membutuhkan solder. Kemudian kita membutuhkan god wick atau solder wick untuk membersihkan sisa-sisa timah. Kemudian kita juga butuh timah, kita juga butuh pinset, kemudian kita butuh flux, kemudian kita juga butuh cairan pembersih atau thinner atau iso alkohol gitu. Kemudian kita juga membutuhkan tisu atau majun atau kain untuk membersihkan sisa-sisa kotoran bekas cairan pembersih tadi. Kemudian kita juga kadang membutuhkan penghisap asap ya. Jadi kadang asapnya banyak sekali kalau melakukan proses ini. Jadi kita butuh penghisap asap juga. Apa namanya ini biasanya? Ini jelas penghisap vakum penghisap. Jadi udara-udara atau asap-asap bekas melakukan solder, membersihkan solder ini terhisap. Begitu juga di saat rebal, jadi terhisap, terbuang ke ventilasi pembuangan udara di tempat kerja kita. Jadi kita butuh solder, god wick, timah, pinset, flux, kemudian thinner, lap, kemudian penghisap debu itu, kemudian kita juga butuh kaca pembesar, mungkin enggak ya, inilah cukup. Tapi walaupun kita nggak pakai penghisap bisa nggak apa-apa, nggak ada lah pakai tisu, nggak ada thinner ya pakai alkohol atau sejenisnya, fluxnya, pinset kadang dibutuhkan juga. Nah begitu juga pada saat rebal, kita akan membutuhkan ini ya, beberapa alat juga. Pada saat rebal itu kita butuh stensil atau cetakan. Jadi kita butuh cetakan. Ini ada yang direct heat sama stensil. Nah kalau teman-teman bisa lihat di sini, coba kita kecilin di sini, direct stensil. Ini muncul. Kalau direct itu seperti ini dia kotak begini, nggak terlalu besarnya, lebih besar sedikit dari ukuran chip. Kalau stensil itu yang agak besar. Kalau kita, nah ini direct begini. Kemudian kalau di sini kita tulis misalkan stensil BGA. Nah kalau stensil BGA ini biasa kalau laptop ataupun yang sebagainya bisa pakai ini ya. Kalau handphone kan lebih kecil lagi, smartphone lebih kecil lagi. Nah ini yang ukuran 90x90. Jadi kita butuh ini cetakan. Jadi kita ini sudah ngerti pelepasan, sudah pusing-pusing belajar cara melepas, sudah berhasil, oke. Pembersihannya lagi harus sering-sering latihan, kadang bisa rusak jalurnya. Ini sudah oke, proses rebalnya lagi memusingkan.
kita butuh stensil atau cetakan aja gitu. Cetakannya ada yang stensil, ada yang direct. Sedangkan ukuran chip berbeda-beda dan banyak sekali. Misalkan pekerjaan kita dengan chip yang berbeda-beda, berarti kita membutuhkan stensil atau cetakan yang berbeda-beda juga. Nah, di sini ada tipenya yang sesuai dengan chip, ada juga yang universal. Kayak misalkan universal semua, ukurannya macam-macam. Ada yang 0,5, 0,3, 0,35 sampai 0,76. Ada juga yang 0,2. Teman-teman bisa lihat nanti deskripsinya, bisa lebih dicari lagi referensinya. Ini adalah stensilnya. Ini stensilnya seperti ini. Ini yang stensil 90x90. Kemudian yang ini direct hit. Kalau ini langsung disolder di sini, katanya ini tahan panas. Tapi kalau ini kita misalkan masang bola timah, kita angkat dulu, karena kalau ini kena panas katanya bengkok. Katanya sih bengkok, tapi teman-teman nanti tapi kalau saya rasa nggak bengkok sih ini kalau kena blower, tergantung suhu yang digunakan. Kalau terlalu panas ya mungkin bengkok juga. Yang begini pun juga bisa bengkok kalau dipaksa pada saat mencetak, masih ada yang lengket timah-timahnya, kita buka langsung bengkok di sini. Nah, ini universal, yang ini direct. Kemudian kita sudah punya cetakan. Kemudian yang kedua kita harus punya ininya, ragum atau tempat cetakannya. Ragum. Oh ya, ini ragum juga. Ragum ini penjepit ya, penjepit chipnya ya. Jadi teman-teman bisa cari di sini. Coba di sini ragum apa ya? Ragum. Coba ketik ragum aja. Ada teman-teman, kami sudah beli di toko online ataupun di tempat teman-teman, bagus untuk cetakan chipset. Maksudnya pembersih pada saat melakukan pengerjaan ribang. Nanti seperti ini. Nah, ini teman-teman, ragum geser. Jadi di sini ada cowakan panjang gini, ada strip gini, bisa untuk taruh chipset, ditempel di sini, baru kita lakukan pembersihan. Jadi dia nggak gerak. Biasa ini tools tambahan sih. Jadi pakai ragum ini bisa juga. Kemudian kita butuh juga, nah kalau untuk direct hit misalkan direct hit itu yang model begini, ini ada alat cetakannya, dia penjepitnya seperti ini. Kalau yang model stensil 90x90 dia begini. Ini variasi juga, ada yang model 2 penjepit di sini, penjepitnya begini, satu di ujung, ada yang 4 sisi, ini kan 2 sisi, ada yang 4, 1, 2, 3, 4 sisi, ada yang diangkat, ada yang ditekan ke bawah. Tapi direct hit ini juga ada yang model seperti ini, dijepit pakai magnet, dia seperti, ada nggak di sini ya, nanti teman-teman bisa cari lah, mungkin teman-teman sudah tahu juga. Dia ada penjepitnya, stensil direct, coba ya, stensil direct BGA. Mana di sini ada nggak ya khusus directnya? Nah, ini ada model begini juga, yang universal ada. Kalau ini kan untuk smartphone. Kalau yang tadi ini direct. Ini nggak ketemu gambar teman-teman, nah ini teman-teman bisa cari. Jadi tadi sudah dapat cetakan, ragum, kemudian tempat stensilnya. Kalau di raket itu kayak gimana, kalau yang stensil 90x90 itu gimana. Kemudian ragum untuk tempat taruh chipnya, kemudian stensil, cetakan, ragum, sama apalagi pada saat kita ribal kita butuh bola timah ya, timah. Jadi ada timah ini macam-macam dalam proses ribal ini. Ada yang timah pasta seperti ini timah pasta. Kami sudah pernah coba pakai yang mekanik ini.
Ini bisa juga yang bola-bola timah, misalkan bola timah. Nah, bola timah seperti ini, ukurannya ini beda-beda teman-teman. Jadi kalau mau masang di ini tergantung, kalau bisa misalkan pasangannya 0,4, kita mau turunin 0,35, nggak apa-apa, bisa juga. Tapi kalau lebih bagus ikutan sama pabrik, misalnya 0,4 ikutin 0,4 gitu. Nah, ini kalau teknik pakai pasta, kalau ini teknik pakai bola-bola timah. Teman-teman bisa cari yang mana yang tercepat, yang tidak rumit, yang tidak buang waktu, mau pakai timah, bola timah, atau pakai ini. Yang penting biasanya yang membuat cepat tuh kelengkapan alat dan skill kita sering latihan. Jadi sudah ada timah, stensil, ragum, cetakan. Kalau kita butuh kaca pembesar, kemudian scrap, kita butuh juga scrap untuk kalau pakai pasta. Kemudian kita butuh pinset juga, pencongkel, chip pencongkel itu butuh juga kadang. Nah, jadi ini proses yang ketiga, yaitu proses ribal. Jadi pertama pelepasan menggunakan mesin, pembersihan, solder, godwick, timah, pinset dan sebagainya. Kemudian proses ribal, dan keempat proses pemasangan menggunakan mesin lagi. Jadi pemasangannya kita menggunakan mesin lagi. Nah, kalau di sini ada nggak ilustrasi gambarnya ya? Gambar ribal, chipset. Nah, seperti ini prosesnya. Ini IR6000, Honton R392. Nah, misalkan gini, tinggal lakukan pemasangan. Oke, jadi dari video ini yang ke part 2 ini, yaitu tahapan proses ribal. Jadi tahapan proses ribal itu yang pertama pelepasan, pembersihan, ribaling, kemudian pemasangan kembali. Jadi ada 4 tahapan yang harus dilakukan dan dikuasai buat teman-teman. Jadi jangan pusing di pelepasan aja, kita belum melewati 3 proses ini, kita sudah jago ngelepas. Kita harus jago dalam pembersihan. Walaupun dilihat kelihatannya mudah, cuma pembersihan, tapi rawan. Tetap harus fokus dan berhati-hati, dan sering-sering latihan. Kemudian yang ketiga, ribal. Ini termasuk proses yang rumit juga kalau tidak ada alat. Misalkan cetakan IC-nya nggak ada, ya mau nggak mau cetakan chipnya nggak ada, ya kita harus pakai universal atau pakai teknik-teknik tertentu. Nanti teman-teman bisa perluas tekniknya lagi, misalkan nggak punya cetakan, pakai universal supaya cepat. Lumayan bisa ada ratusan titik di chipset yang harus disusun. Kemudian yang keempat ialah pemasangannya. Oke, sekian dari kami video yang part 2 ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.